ucapkan banyak terima kasih kepada calon nanti dari mempelai pria dengan keluarganya yang sudah datang jauh-jauh ya dari pertukangan. Kami sangat bergembira, kami welcome untuk keluarga Ujai ya. Jadi, ya dengan keadaan kondisi seperti ini ya, apa adanya gitu. Jadi mudah-mudahan ini tali silaturahmi kita ini akan terjalin terus dengan baik ya, sampai tercapai apa yang kita inginkan. Sebagai singkatnya aja, saya ulangi lagi supaya tidak lupa. Tadi dari mantu saya, dari aku berdua. Jadi sebetulnya saya ini punya putra ada 6, 2 laki-laki, 4 wanita. Yang Rika ini wanita keempat yang akan kami nikahkan dengan Ujai. Jadi tinggal 2 lagi, yang laki-laki kedua. Promosi. Itu Evan dengan Andre. Barangkali ada ya. Jadi semuanya terima kasih sudah melangkahkan kakinya ke tempat mereka dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan ada 1-2 kata yang tidak berkenan. Sebelumnya kami juga sebagai tuan rumah mohon maaf bila ada mungkin nanti ada kekurangan yang akan terjadi gitu. Jadi saya rasa banyak yang akan saya ceritakan di sini. Untuk selanjutnya mungkin dengan hormat bila diperkenankan saya akan meminta sambutan dari keluarga besar Ujai sendiri. Mungkin saya rasa sambutan dari saya sendiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan keluarga aja dulu. Itu harus wajib. Ini aja ya. Yang menarik. Ya udah, cek. Ya, saya Alizal Panjela, putra dari Bapak Mustafa dan Ibu Asriah. Satu lagi ada menurut saya. Nah, kedengaran jadi suara kamu. Dua-duanya. Bukan apa-apa deh. Tes. Tes 1 lagi. Kalau vokalis begini. Perbuatan sih. Yang sebelah kanan ini bapak saya, Bapak Mustafa, dan yang sebelah kiri ini ibu saya, Ibu Wasriah. Dan yang ini adik perempuan di bawah saya namanya Dwi. Terus di bawah Dwi ada yang namanya Ujan. Adik ya? Iya, adik saya. Ada satu lagi bontot mungkin di luar. Ibu saya dan keluarga bapak saya. Memang dari keluarga ibu saya ini kakak ipar Bude. Budenya dan punya suaminya itu Pak Dewas. Kakak pertama ya. Terus Kakak dari ibu nomor 2 dan ini istrinya. Ini anaknya. Nah, ini anaknya. Terus ada mantunya juga tadi si Ageng, mungkin Mas Ageng di luar. Terus dari apa? Punya adik ini Pak Desa, Pak Desa saya Om Tono namanya. Terus sama ada istri dan anak kedua anaknya si Arga. Arsi sama Arga dan terus ada Bule. Terus suaminya Om Aspulo ada suaminya di luar. Terus masih ada lagi ya sebenarnya 2 lagi ya. Sebutin aja nggak apa-apa. Ya, sebutin. Ada
Iya, Komudi dan Maju itu nggak bisa hadir ya, karena ada urusan juga. Yang mungkin yang paling terakhir Mbak Mirna mungkin ya. Ya. Terus kalau dari pihak bapak saya ini ada kakak ya, dari perwakilan mungkin udah banyak yang faktor usul juga bisa ya. Jadi dari pihak bapak mungkin perwakilan aja bersama suaminya bapak lupa namanya. Di luar ada sepupu saya dari Nisa sama suaminya dan abang Aziz. Saya masih saudara juga sih, namanya Ustadz Ridwan. Alhamdulillah. Untuk keluarga yang Kalau Ustadz Ridwan kurang lebih seperti itu. Oke, ada mimpin doa nanti. Iya, saya bawa. Ada apa-apa, tenang aja. Mungkin dari keluarga saya cukup itu untuk sambutan, mungkin bisa kata Ustadz. Buka aja dan kelihatan. Biar kelihatan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak Edward, sekeluarga semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga tokoh masyarakat sekitar lingkungan yang sama-sama kami hormati, dan wabil khusus keluarga besar dari Bapak Mustafa yang jauh-jauh dari daerah Petukangan. Sebenarnya banyak Pak yang mau ikut, cuma karena keadaannya hujan, jadi kita khawatir nanti pada basah. Jadi yang kita bawa hanya segini orang aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Khawatir nanti mereka basah, jadi kita hanya seperti ini aja. Walaupun hujan tetap mengguyur di perjalanan kita, tapi alhamdulillah atas izin Allah kita tidak kebasahan, karena kita di dalam mobil. Puji syukur marilah tetap kita curahkan kepada baginda, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya kita masih bisa diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat yang tak kalah penting adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga atas dasar izin Allah kita bisa melangkahkan kaki kita, jiwa dan raga kita ke daerah apa ini? Cibinong, Pasir Jambu Cibinong. Ini atas izin Allah. Kalau tidak atas izinnya mungkin kita tidak bisa bertatap muka. Salawat serta salam dengan kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua kami ucapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita dengar sama-sama dari pihak tuan rumah telah memperkenalkan satu persatu, sehingga yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu berusaha ingin lebih tahu lagi. Kalau sudah tahu tentunya enak kita komunikasinya. Begitu juga maksud dan tujuan kami. Jauh-jauh itu juga pengen tahu ini daerahnya seperti apa, keluarganya seperti apa. Walaupun kita belum tahu sejauh itu, setidaknya ada perkenalan, saling tahu walaupun sedikit. Lalu juga sudah diperkenalkan dari pihak keluarga calon mempelai pria, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Uzai yang dipanggil, ya, nama panggilannya. Kemudian telah dikenalkan satu persatu. Mudah-mudahan walaupun kita belum begitu kenal lebih dekat, setidaknya ini adalah awal dari langkah kita menjalin silaturahmi kita supaya kedepannya bisa saling mempererat tali kasih dan sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud dan tujuan kami datang jauh-jauh yang pertama adalah silaturahim. Yang dimana silaturahim bahwasannya kita benar-benar mempercayai dari silaturahim yang tak kenal menjadi kenal, yang urusan-urusan yang sulit dipermudah. Mudah-mudahan rezeki kita juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dekat. Kemudian tadi sudah dilaksanakan
perkenalan masing-masing dari kedua calon mempelai. Kita sudah saling mengetahui dan mendengarkan. Yang berikutnya adalah kita ingin mengajukan proposal bahasanya. Ya, mengajukan. Kalau yang namanya mengajukan maka tinggal pihak tuan rumah nerima atau enggak. Kalau misalnya nggak diterima ya kita pulang. Kalau diterima ya kita lama-lama kan begitu. Jangan itu tujuannya. Kalau belum mencapai pembicaraan yang sangat jauh, kita pengen tahu dulu nih maksud dan tujuan kita diterima atau enggak. Ya. Kalau misalnya diterima, kita syukur alhamdulillah. Kalau belum diterima, ya coba direnungkan bersama bagaimana supaya bisa diterima. Kan gitu intinya mah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya adik kami ini, saudara kami, bahkan sahabat kami, Anzela, Uzai, ingin menyerahkan dirinya kepada keluarga besar dari Bapak Edward untuk melamar putri dari Bapak Edward untuk jenjang pernikahan yang lebih serius lagi. Kenal ya sudah, saling komunikasi aktif ya sudah. Apalagi ujung daripada hidup ini, untuk menyempurnakan hidup ini adalah pernikahan. Ada beberapa hak dan kewajiban orang tua. Kami juga sampaikan perwakilan dari kedua orang tua. Kewajiban orang tua yang pertama memberikan nama. Namanya udah diberikan oleh kedua orang tua. Ya, nama lengkapnya Al-Uzai Tanzela. Al-Uzai Tanzela udah diberikan nama oleh keduanya. Ini adalah kewajiban kedua orang tuanya. Yang kedua, kewajiban orang tuanya telah mendidiknya. Alhamdulillah sampai saat ini diberikan yang namanya pendidikan oleh kedua orang tuanya. Artinya tidak dibiarkan, Pak. Nanti kan khawatir, ini Uzai ini ada orang tuanya apa kagak? Ini Uzai ini dikasih makan sama siapa? Kan begitu. Jadi kami mewakili, alhamdulillah sampai saat ini Al-Uzai Tanzela ini diberikan pendidikan oleh kedua orang tuanya, mulai dari sejak lahir sampai saat ini berada di rumah kedua orang tuanya. Kemudian kewajiban yang ketiga orang tuanya adalah ini yang terakhir nih, menikahkan. Itu kalau belum dinikahkan maka masih ada sangkut pautnya kedua orang tuanya. Oleh karena itu Uzai sudah umurnya sudah cukup dan calon wanitanya juga katanya dengar-dengarnya sudah mau, maka kita memberanikan diri. Dan insya Allah kewajiban dari orang tua yang terakhir adalah menikahkannya. Lalu bagaimana? Kami juga sudah sampaikan ke Uzai, kalau yang namanya laki-laki tetap ada kewajiban kepada kedua orang tuanya. Sampai kapan? Sampai hayat menjelang kita, ajal menjelang matinya kita. Itu seorang laki-laki. Kalau seorang perempuan ketika sudah dinikahkan, maka tanggung jawab ada pindahnya bukan ke orang tua namun kepada si suaminya. Bukan berarti diabaikan begitu saja, tidak, tetapi doa, harapan supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Harapan seperti itu. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Pak. Yang kedua, ingin melamar. Nanti kami juga ingin mendengar lamaran kami ini diterima atau enggak. Ya, syukur-syukur, nggak usah panjang lebar, pokoknya diterima dah, pokoknya kayak gitu. Pokoknya diterima aja pokoknya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan hasil dan jawaban memerlukan ikhtiar pemikiran yang sangat matang. Bukan pada saat ini saja kita berbicara, tetapi sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada komunikasi. Namun yang ini ingin memperjelas. Yang ketiga, kami sampaikan, Pak Edward, kami sampaikan, kami hanya orang yang sederhana, ya, hanya orang yang sederhana yang mampu insya Allah. Sementara yang bisa kami sampaikan, kami mempunyai rezeki untuk nanti dinikahkan adik kami dengan
putri Bapak Edward yang insya Allah kami akan berikan mas kawin sebagai mahar nanti 10 gram logam mulia dan 2 gram cincin kawinnya nanti. Itu untuk mengikat maharnya pada saat nanti prosesi akad nikah. Nah, menjelang akad nikah agar supaya kita saling di kedua belah pihak keluarga dari Bapak Mustafa dan Bapak Edward saling mengetahui supaya nanti tidak kaget lagi masalah mahar. Tadi saya ulangi 10 gram logam mulia dan 2 gram cincin kawin. Mudah-mudahan pembicaraan ini bisa berubah yang lebih baik pada saat nantinya, mudah-mudahan. Tapi sementara yang bisa kami sampaikan seperti itu. Lalu bagaimana dengan teknis dan lain sebagainya? Kami serahkan kepada kedua keluarga. Teknisnya bagaimana? Yang paling terpenting dari kami hanya bisa menyampaikan untuk mengikat daripada